Terus buat nilai MSE-nya nanti udah average dari errornya aja. Oh, yang ininya enggak. Udah MSE-nya berarti dapat 6383. Terus lanjut kalau buat yang linear moving average, ini sebenarnya kayak modifikasi dari moving average aja. Dipakainya ada single, ada double moving average. Tujuannya sebenarnya buat ini kan errornya masih cukup besar. Ini nanti errornya mengecil. Cuma ini buat lanjutan gitu sih moving average-nya. Caranya sama aja. Ini juga dicari N-nya 3. Cuma karena dia bilang linear, jadinya kalau N-nya sama dengan 3, di forecast-nya juga buat waktu ke-3. Terus dicari kayak tadi, dapat nilai errornya 2. Ini datanya semuanya diambil dari Makridakis pokoknya. Terus kalau buat yang double moving average, caranya sama aja. Kayak buat moving average biasa. Tapi dipakainya dari yang single moving average-nya. Dihitungnya dari single moving average-nya. Jadi average-nya dari MA yang pertama. Udah dapat nilainya segini. Habis itu, kok beda ya? Nggak tahu kenapa tadi 7. Tadi kayaknya salah klik. Pokoknya dapat hasilnya segini. Buat double moving average. Buat selanjutnya sih ini dipakai nanti kalau udah ada nilai trend dan lain-lain. Pokoknya buat lanjutan dari moving average. Cuma ini cuma buat ngasih tahu doang sih, ada moving average itu ada beberapa tipe. Udah buat moving average kayak gitu doang, masih sederhana banget. Jadi lanjut aja ke single eksponensial. Kalau single eksponensial itu rumusnya kayak gini. Dia syaratnya itu kan harus eksponen ya datanya. Habis itu ini datanya sama kayak yang tadi contoh MA. Tapi kalau single eksponensial ada nilai alfanya. sorry. Udah, terus kalau buat single eksponensial, nilai ft plus satunya di yang pertama itu sama dengan nilai xt-nya. Jadi ft plus satunya sama dengan nilai xt. Baru selanjutnya dicari pakai rumus ini. Jadi ya udah kayak alfanya 0,1 buat yang ini. Dikali sama nilai xt-nya. Terus ditambah dengan 1 min alfa atau 0,9 dikali nilai forecast-nya. Nah, nilai forecast sebelumnya. Udah dapat hasilnya 1935. Ini sama aja, cuman beda alfa doang. Udah, ini kayak gini. Habis itu buat cari errornya sama kayak tadi. Ini dinamain ini ya. Masih yang ini, nilai aslinya dikurangin sama nilai forecast-nya. Ini buat kalau cari mean square error aja sih sebenarnya.
bagus. Caranya sama kayak tadi lah, pokoknya intinya kayak gitu buat MA dan single exponential smoothing ini kan masih yang paling dasar lah, kayak gitu doang. Udah sih. Ada yang mau ditanyain nggak buat MA atau SS? Ini tapi pasti di kelas udah diajarin kan, maksudnya kayak aku sama Dita cuman kasih tahu Excel-nya doang buat mempermudah. Kalau gak ada yang ditanyain, mungkin Dita mau langsung buat jelasin yang satunya lagi. Jadi aku stop share. Makasih Diva. Halo, kedengeran nggak suaranya? Kecil deh. Halo, sekarang? Tambah kecil tadi Kak. Sekarang? Oke. Kayaknya sinyal aku nggak terlalu bagus deh. Nanti kalau misalnya ada putus atau error, coba bilang aja ya. Kalau dekomposisi udah masuk belum? Jadi kalau tadi kan ya nggak apa-apa ya. Jadi ceritain aja dulu dikit. Karena kayaknya bakalan masuk ke dekomposisi nanti, mungkin minggu depan atau gimana. Nah ini tuh sama juga kayak ini juga udah dilakuin untuk nge-forecast. Buat kalau kalian pengen tahu alurnya, coba buka aja buku Makridakis, karena semua yang kita kasih ke kalian tuh dari buku juga Makridakis kan. Di halaman 130 berarti, kalau mau ngikutin ya. Ini, nah yang bakal dikasih itu yang bagian rasio to moving average klasik dekomposisi. Kayak gitu. Nah sebenarnya dekomposisi itu apa? Dia tuh langkah-langkahnya ada di halaman 132. Nanti coba dibaca aja, paling aku bakal ngejelasin di Excel-nya aja. Kayak gitu, di halaman 132 ya. Jadi nanti tuh bakalan kayak misahin unsur tren, unsur musiman kayak gitu, dan juga errornya bakalan dipisahin. Kayak gitu. Kita bakalan pakai data yang tabel 44. Aku udah kirim sih di WA. Kalau misalnya mau sambil nyoba-nyoba boleh, atau enggak nanti dikirim aja yang udah aku kerjain. Kayak gitu. Tabel 44 itu tentang registrasi motor. Kayak gitu. Dia dari tahun 1971 sampai 1976. Nah, periodenya itu 12 bulan. Periodenya dari Januari sampai Desember. Untuk datanya ini, nah bakal dicari moving average, rasio to moving average. Habis itu nanti dicari seasonal index-nya, kayak gitu. Seasonal index tuh ini di tabel 45. Kayak gitu. Coba ya, kita coba. Nah, ini ya langkah-langkahnya tadi. Jadi pertama tuh kita cari moving average dulu. Moving average itu yang tadi udah diajarin sama Diva kan. Habis itu cari rasio to moving average, cari seasonal index, habis itu cari trend. Kayak gitu. Ini buat datanya. Semua sampai 1976. Nah, kalau tadi kan moving average-nya yang Diva aku nggak tahu ya berapa N-nya ya. Kalau ini karena dia periodenya 12 bulan, makanya dia disimpannya itu di bulan ke-6. Ya. Jadi dia rata-ratanya tuh 6 bulan. 12 bulan tapi disimpannya di tengah-tengah gitu. Kenapa di tengah-tengah? Karena 12 bulan periodenya. Pakai rumus average aja biasa. Average dari Januari sampai Desember. Ya kan? Lalu kita drag sampai bulan Juli. Kayak gitu. Kenapa sampai bulan Juli? Karena yang tadi dia periodenya 12 bulan.
Nah, setelah itu nyari rasio to moving average. Rumus rasio to moving average itu adalah D16. D16 itu adalah data dibagi sama moving average-nya dikali 100. Kenapa dikali 100? Karena rasio kan. Di sini, dalam persentase. Kayak gitu. Udah, lalu di drag aja sampai bulan Juli. Nah, setelah itu kita nyari ini sebenarnya kita bisa nyari tren dulu atau bisa nyari seasonal index dulu. Kalau nyari tren itu kan rumusnya sama kayak regresi linear ya. Dia itu rumusnya tren sama dengan A plus B X kayak gitu. Nah, biar gampang, ini aduh nggak bisa ya, udah pokoknya gitu. Nah, biar gampang, pakai data analisis saja. Ntar, kita coba ya pakai data analisis. Data, pernah kan regresi? Iyalah, udah jago. Sabar ya. Nah, data analisis terus pakai yang regresi. Y-nya apa? Y-nya data kan. Datanya sampai 72. Semua periode. Lalu kita masukin, kita tulis aja si, kan kalau ini kan cuma tahun doang ya, tahun gitu. Kita tulis aja jadi nominal. Jumlah periodenya tuh berapa? Masukin. 72. Di worksheet baru ya. Coba. Nah, dapet deh ini A plus B. Kayak gitu. Sama ya kayak di buku. Wait, nih, trennya itu 975,37 ditambah 6,035. 975 ditambah 6,035 kayak gitu. Jadi tren itu sebenarnya regresi linear, persamaan linear kayak gitu. Udah deh, nanti ini dikali T, dikali periodenya. Itu buat nyari tren ya. Nah, kalau seasonal index, kalau seasonal index itu, jadi yang pertama itu kita bikin format gini ya, bikin tabel lah dari 1971 sampai 1976. Jadi Januari sampai Desember. Yang ini kosong karena tadi ya, karena kita nggak menghitung rasio to moving average-nya. Nah, ini kita masukkan aja si rasio to moving average-nya ke format. Sebenarnya aku belum tahu cara simpelnya gimana gitu ya. Aku masih manual. Nanti kalau kalian mau otak-atik cobain aja. Tapi intinya kita memasukkan si rasio to moving average-nya itu ke dalam format tabel ini gitu. Format tahun dan juga bulan. Kayak gitu. Udah dapet. Nah, apa sih yang bakal kita cari di tabel ini? Yang kita cari itu medial average sama seasonal index nanti di akhir. Medial average itu apa? Medial average itu dia rata-rata dari total rasio to moving average per semua tahunnya di periode Januari doang. Di periode Januari doang. Tapi dia itu gak mengecualikan data yang terbesar dan juga yang terkecil. Nah, buat tahu data yang terbesar sama terkecilnya, aku pakai format ini. Nanti kalau misalnya kalian explore dapat yang lebih simpel boleh. Nah, ini kan minimal dari si data rasio to moving average di bulan Januari itu apa? Berapa gitu kan. Oh, ternyata dia dapetin 74,26, 74,255 kan. Nah, terus yang maksimalnya tuh berapa? Ternyata dia dapetin 89 kan. Ya udah, terus pakai hitung aja. Kita jumlahin dikurangi dengan pengecualian si yang maksimal dan minimalnya kan, data maksimal dan minimal. Sebentar ya Mbak, izin dulu. Nah, terus dibagi dengan jumlah datanya tuh ada berapa? Tuh
ada 5 kan? Ada 5. Nah, tapi karena dia mengecualikan si yang terbesar dan terkecil, jadi kita kurangi 2. Ini ya, kalau misalnya pengen tahu rumusnya ini, kalau rows ini dia menghitung berapa jumlah kolomnya. Baris. Ya kan ada 5. Tapi kita kurangi dengan 2 karena dia mengecualikan si data terbesar dan data terkecil ini. Kayak gitu. Dapat, ya udah langsung drag aja ke kanan. Ya, udah kayak gitu. Kenapa? Nah, ini harus diperhatiin ya. Ini aku juga nggak dapat fungsi yang simpelnya, tapi ini masih manual yang di sini. Karena kan kalau ini kan kita mengecualikan si Januari sampai Juni kan. Karena memang kita periodenya 12, jadi kita mulai dari bulan Juli kayak gitu. Nah, ini jumlah datanya bakal lebih banyak sendiri. Dia bakalan ada 6 kayak gitu. Jadi aku masih manual mengubah si jumlah rows-nya dan juga ininya kayak gini. Salah. Kayak gitu. Nah, terus yang ini juga, kalau yang ini rumusnya sama dengan ini, pokoknya kita mengecualikan si data terbesar dan juga data terkecil. Sudah, kalau dilihat di buku, bentar ya. Nah ya nih, makanya ini aku salah. Sorry, guys. Ini tuh seharusnya sampai atas. Kayak gini ya. Nah, terus yang ini sum dikurangi data terbesar, data terkecil. Ini data terbesarnya aku benar gak ya? Nah, guys, salah guys. Sorry. Pokoknya harus detail aja ya. Aduh, aku gak detail nih bikinnya. Kayak gitu, yang penting rumusnya kayak gitu. Nah, udah. Yang ini rumusnya, nah kan salah kan guys? Ini perhatiin aja ya nanti. Yang penting rumusnya tahu. Kita cek dulu. Yang ini data terkecilnya adalah 112, data terbesarnya 126. Udah bener ya? Yang ini 100,25, data terbesarnya 110,70. Udah bener. Totalnya adalah kalau di buku 124,49, udah sama ya. Ini total jumlahin aja. Nah, terus seasonal index itu gimana? Seasonal index itu si medial average dikalikan dengan Nah, di sini itu kita ngebentuk standar perkaliannya supaya nanti dapat hasil 100 si rasio ini. Si rata-rata dari total seasonal index itu tuh harus 100. Nah, gimana caranya? Jadi ini tuh 1200 tuh udah tetap ya. Dia tuh sebuah konstanta yang buat ngedapetin biar nanti di akhir itu rata-ratanya adalah 100. Nah, kenapa 1200? Karena ada periodenya adalah 12 dikalikan dengan 100. Soalnya tadi di awal kita kali 100 karena kita rasio to moving average-nya dikali 100 ya, kayak gitu. Nah, udah. Jadi buat dapetin si konstanta perkalian seasonal index-nya itu adalah 1200 dibagi dengan total dari medial average. Kayak gitu. Kayak gini. Jadi nanti medial average dikalikan dengan konstanta 1. Terus dikali, di-drag aja, dapet deh. Dia rata-ratanya 100. Ini aku dapetin dari buku juga kok. Di sini. Sebentar. Nah, jadi kita tuh bakalan nge-adjust mereka supaya rata-rata nilainya tuh 100 kayak gitu. Udah benar ya. 100. Gitu. Nah, ini untuk dapat seasonal index kan.
Dapat deh. Nah, terus kalau ini jadi kita udah dapat seasonal index tabelnya. Nanti kalau disuruh cari di soal seasonal index, cari seasonal index menggunakan dekomposisi method. Langkah-langkahnya ya udah kayak gini aja. Cari moving average, ratio to moving average, bikin tabel format kayak gini, cari seasonal index kayak gitu. Tadi tren itu kan kita udah dapat persamaannya ya tadi. Persamaannya adalah 975,37 ditambah 6,03 kali T. T itu periodenya atau waktunya kan. Masukin ke sini aja buat dapetin besar trennya. Kayak gini. Ini mah rumus biasa aja. 975 ditambah 6,04 dikalikan dengan A16 adalah periodenya dari 7. Nah, kita mulainya dari 7. Di drag, udah dapet. Nah, terus rumus siklikalnya, siklusnya adalah moving average dibagi dengan trend dikalikan dengan 100. Dapat kayak gitu. Jadi ini sebenarnya tambahan sih, seharusnya tuh belum sampai ke sini. Cuma gak apa-apa. Kayak gitu. Nah, kalau dari buku sebenarnya dalam dekomposisi ini endingnya adalah dapetin tren ini dan juga dapetin nilai siklusnya kayak gitu. Jadi nanti kita bisa forecast 975,37 tambah 6,035 dikalikan dengan T-nya berapa, misalnya 73 kan. Kenapa 73? Karena tadi periode kita adalah 72 kayak gitu. Terus dikalikan dengan 0,825 itu apa? Wait, rumusnya. Aku lupa. Pokoknya gini, 0,825. Ini 0,982 ini adalah si siklusnya kan. Ini trennya. Itulah guys pokoknya. Nanti coba perhatiin ya. Ngasih tahu Excel aja. Udah. Jadi yang diperhatiin dalam dekomposisi itu tadi adalah nilai tren, seasonal index, siklus, kayak gitu. Terus rasio to moving average. Periodenya juga diperhatikan. Periodenya ini 12. Kayak gitu, udah. Terima kasih. Ada yang mau ditanya? Sebenarnya karena belum diajarin, jadi aku kenalin dulu aja, soalnya di sini sebenarnya ada latihan soal. Nanti kalau mau coba-coba, cobain aja. Di halaman berapa gitu. Oke, thank you. Terima kasih buat hari ini. Kalau ada yang mau ditanya boleh. Oh iya, sama Bu Tina bilang katanya ada tugas, kalau ada yang mau ditanyain boleh ditanyain gitu. Terus yang dari Bu Tina ya maksudnya. Tadi udah dikasih, kita nggak ada tugas banyak-banyak. Udah kok, udah bilang paling tugasnya cuma Oh 2. ya, aman ya. Udah. Teh mau Nanti nanya dong. Oh boleh. Tadi dekomposisi tujuannya buat apa ya Teh? Aku lupa. Jadi dekomposisi itu kalau misalnya kita dibaca di sini, jadi kan data nih. Jadi kita ada suatu data. Nah, kita tuh pengen memisahkan, wait, di halaman berapa ya? Nah, ini kan rumus matematika dari si dekomposisi kan. Jadi dia tuh XT itu dia forecast ada I itu adalah komponen indeks, terus T itu trend, C itu siklikalnya, E itu errornya kan. Nah, di dalam suatu data itu ketika kita nge-forecast, ini sepengetahuan aku ya, nanti kalau misalnya kurang tepat coba pastiin ke Bu Tina. Ada unsur-unsur ini, unsur indeks, trend, cyclical, sama error. Nah, kita itu pengen misah-misahin atau mencari tahu nih si tren ini tuh berapa, siklus itu tuh berapa. Jadi si data ini itu udah nggak ada tren lagi, udah nggak ada unsur siklus lagi, udah nggak ada unsur error lagi. Nah, langkah-langkahnya tuh kayak gini. Jadi dari nilai X kita ngitung nih. Kelihatan nggak sih aku? Kita ngitung nih
si moving average kan. Nah, dengan N itu adalah periodenya. Tadi kan periode kita adalah 12 kan. 12 karena dari Januari sampai Desember. Kayak gitu. Baca ini ya. Nah, ini tuh untuk mengeliminasi seasonal sama randomness. Ya Allah, jelek banget. Kayak gitu. Langkah pertama kita nentuin moving average. Habis itu pisahin N moving average satu langkah ke bawah dengan data yang pertama, data aslinya, untuk mendapatkan unsur tren sama cyclical. Itu. Terus kita mengisolasi faktor seasonal dengan merata-ratakan, terus mengidentifikasi dan juga memisahkan tren dan cyclical untuk dapetin faktor cyclical. Habis itu memisahkan seasonal, kayak gitu. Jadi apa ya, ini tuh suatu langkah. Cuma aku nggak bisa jelasin detail ya. Tapi intinya dekomposisi itu kita dari yang tadinya di dalam suatu data itu ada unsur indeks, habis itu tren, ada unsur siklus sama error, kita bisa-pisahin kayak gitu. Semoga menjawab ya. Nanti kalian jadi baca. Nah, jadi nanti kan misalkan data nanti kalau digambarin punya garisnya sendiri. Terus kita tuh mecah biar nanti dapat nilai trennya sendiri biar bisa iya, kelihatan gitu teh. benar. Iya benar. Kayak gitu sih. Sepengetahuan aku. Nanti tolong konfirmasi ke Bu Tine guys. Begitu. Oke. Makasih teh. Sebenarnya kalau misalnya di tabel 41 itu, ini kan kalian coba deh baca nanti tabel 41, dia tuh udah ada ya unsur trennya, udah ada unsur seasonalnya, udah ada unsur randomnya. Nah, nilai datanya itu kayak gini. Jadi bentuk apa sih, XT-nya ini data kayak, nah dia itu ditambah-tambahin kalau misalnya udah ada kan unsurnya. Tapi kalau ini tuh kita dapat data, kita pengen misah-misahin, pengen tahu si trennya itu berapa, seasonal itu berapa, randomnya itu berapa gitu. Udah, ini coba dibaca aja sama-sama. Ratio to moving average dekomposisi method kayak gitu. Udah guys, segitu aja dari aku. Ada lagi mau bertanya? Tugas dari Bu Tina berarti aman ya? Kayak Iya itu masih. Tadi dititip pesan sama Bu Tina, kalian ada tugas katanya. Tapi aman kayaknya ya Div ya. mungkin masih gampang. Jadi Bukan gampang sih, lupa mungkin. Jadi suruh cari, kemarin kan kalian nyari exponential smoothing pakai alpha 0,2 kan. Disuruh pakai alpha 0,4 udah. Kan Farel aja udah nggak inget tugasnya yang mana. Jelas soalnya tugas rutinnya putus-putus terus. Iya teh putus-putus. Oh, iya. Jadi kurang jelas instruksinya apaan. Kayak robot kemarin. Nggak pernah mendengar satu kalimat full. Sama ibu anak tahu. Ibunya suka ngulang materi itu enak lah. Bukan, sinyal ibunya jelek banget. Oh. Nggak bisa denger apa-apa. Ya udah. Semangat aja. Diva, apalagi Div? Minggu depan masih Excel kayaknya ya Div ya? tergantung. Mungkin berarti kalau misalkan Bu Tina belum dekomposisi, lihat Bu Tina dulu dia sampai mana. Takutnya kita jadi kecepatan. Nanti cobain soal aja kali ya minggu depan. Iya, lihat sikon lah pokoknya minggu depan. Tapi nanti buat yang R-nya, kita nanti share link buat downloadnya. Kalau nama R-nya ternyata R-Guide. R64 Guide. Iya gak sih, yang itu loh. Sebenarnya pakai R Studio juga bisa ya, tapi kayaknya lebih enteng pakai R. Oh gitu alasannya. Dikira karena juga Bu Tina. Oh no, pokoknya kalau misalkan nyanyi R Studio dan males download R yang itu, sebenarnya nanti hasilnya bakalan sama persis. Cuma
Mungkin aku sama Dita pakainya ya RC64 itu. Iya benar-benar. Iya Bu Tina nyuruh gunakan R atau Excel untuk grafiknya. Jadi kalian kan suruh lakuin exponential smoothing. Terus jangan lupa bikin grafik ya. Udah. Begitu. Oke teh. Mau nanya dong Teh. Iya boleh. Iya. Apa? Ini praktikumnya berarti bakal tiap Jumat jam 8 pagi ya? Iya benar. Iya. Nggak bentrok sama jadwal lain kan? Sama jadwal tidur agak bentrok sih, cuman nggak apa-apa Teh. Oh, Zimmer. Jujur ya, makasih atas kejujurannya. Ya udah. Kalau udah berarti dari aku sama Dita cukup dulu sampai di sini. Minggu depan ada lagi jam 8 lagi. Makasih yang udah join. Dadah, sampai berjumpa minggu depan. Terima Makasih kasih. Teh. Oke, makasih.